Kita capture dulu ya. Ya. Franco. Pin bisa masuk pin. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai untuk basis data ini ya, desain basis data ini. Kita akan mengucap syukur dulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena penyertaan-Mu, kami masih ada sampai sekarang. Tuhan, kami mau belajar dari basis data ini supaya kami juga mendapatkan pengetahuan dan dapat nanti kami terapkan di dalam pembuatan program. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua mahasiswa kami supaya memiliki kepintaran, memiliki hikmat dalam belajar, dan memberikan semangat untuk berkarya. Terima kasih. Amin. Ya, kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya. Oke, saya akan show dulu. Nah, nanti kita akan nyoba di XAMPP ya. Teman-teman udah nyoba XAMPP belum? Jadi kalau XAMPP di sini, sebentar ya. Nah, sudah bisa install, download, nggak terlalu besar sih ukurannya ya. Ukurannya bisa. Nah, ini XAMPP ya. Nah, pertama kali nanti kalau sudah masuk ke XAMPP, ini aktifkan dulu ya. Nah, ininya di start server Apache-nya. Jadi ini server Apache buat seolah-olah komputer kita itu sebagai server gitu kan ya. Jadi ini PHP MyAdmin sebetulnya aplikasinya ini ya. Nah, ini MySQL ini di start aja ya. Saya kan nggak otomatis ini stylenya, jadi ini di start. Ini saya sudah start nih, ya. Kemudian MySQL-nya juga di start, ya. Jadi kalau udah install, ini saya pakai versi 3.2.4 ya. Oke, kalau udah start, nah sudah nanti bisa pakai shell. Kalau mau interaksinya lewat command prompt, bisa juga lewat UI, ya. Kayak ini mungkin di praktikum udah jelasin ya. Nah, ini saya nggak pakai UI tapi saya langsung dari sini ya, dari web ya. Jadi dari web sudah nanti ketik aja gini localhost ya /php myadmin ya. Jadi ketika mau masuk ini, nah nanti ada UI seperti ini. Nah, sudah ada UI seperti ini. Ntar saya kecilin aja ya. Nah, di sini nanti ada database, sudah bisa lihat nih database yang ada. Ya, database yang ada, sudah bisa lihat. Kalau mau lihat tinggal diklik aja gitu kan ya. Ini lewat UI seperti ini. Ya. Atau diklik dari sini juga bisa. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, tuh, kolom-kolomnya. Ya, kolom-kolomnya. Nah, kita nanti punya indeks. Nah, ini indeks. Indeks ini nanti ada primary, ada juga nanti kita indeks kandidat gitu ya, yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi nanti ada jenis-jenis key ya. Ada super key, ada kandidat key gitu ya. Jadi nanti di dalam sebuah table, selain kita memiliki table, ya kita lihat dulu ya. TB spesialis ini isinya apa? Bisa digeser-geser, select from TB spesialis gitu kan ya. Show all yang sini.
kecilan ya. Nah ini strukturnya ya. Saya perbesar dikit. Ada kode spesialis ini char 10 sama ini ya. Nah nanti kita bisa lihat ininya ya. Jadi nanti sintaknya sudah bisa lihat ini select ini udah kita execute gitu. Oh datanya ini sebelum jumlah datanya itu ada nih. Ya, nanti kita bisa nyoba nanti di sini ya. Oke, saya stop dulu. Teman-teman udah yang belum install ini, yang belum install XAMPP-nya siapa? Yang belum aja. Dev ini nggak bisa masuk PHP MyAdmin. Versinya versi berapa ya? Aksesnya ditolak. Udah bisa install belum ini? Kalau install apa, Pak? Yang ini XAMPP atau MariaDB. Udah ke download Pak sama XAMPP? Udah download ya? Udah ada di komputernya masing-masingnya? Iya. Masih ada yang belum nggak ininya? Jadi nanti kita mau nyoba itu juga ya, nyoba di sana ya. Kalau nyobanya di W3 School itu kan ada keterbatasan ya, terutama nanti untuk foreign key-nya ya. Oke, nanti yang dev ini nanti kita coba ya dilihat ya masalahnya di mana ya. Oke, kita lanjut dulu ya, lanjut dulu. Saya akan jelaskan dulu materinya. Nah, materi hari ini mengenai ini ya. Sebentar. My document area ini tadi aku udah buka ke klik lagi. Desain basis data. Oke, saya akan show dulu ini. Jadi nanti ada beberapa key itu sebetulnya untuk menunjuk ya, untuk menunjuk kepada data yang akan kita buat ya. Jadi ini model ER, Entity Relationship, bagian yang ketiga ya. Di minggu lalu kita sudah bahas mengenai atribut ya, mengenai atributnya. Nah sekarang kita bicara mengenai key ya. Key atau kunci ini digunakan untuk apa? Jadi key ini adalah sebetulnya kan kalau di dalam sebuah table itu ada atribut-atributnya ya. Kalau kita bicara misalnya table mahasiswa. Table mahasiswa itu ada atributnya ya. Ada atributnya ya, ada NRP, ada nama, ada alamat ya. Terserah nanti misalnya mau ada telepon, ada email dan segala macam ya. Nah, itu adalah atribut-atribut di dalam sebuah entitas. Ya. Nah, atribut tersebut jadi kalau kita ingin mengetahui ini data misalnya, data Teddy gitu kan ya. Misalnya saya sebagai mahasiswa ada data Teddy, misalnya ada Shirley, ada Arya, misalnya ada Dev gitu kan ya. Nah, bagaimana ketika seorang user ingin mengambil data seseorang, misalnya ketika mengambil data Teddy itu pasti datanya itu nggak ketukar gitu ya, nggak ketukar. Nah masalahnya nanti kalau misalnya di dalam satu kelas itu nama Teddy-nya lebih dari satu ya, atau misalnya nama Aryanya lebih dari satu, Arya yang mana ya. Kalau datanya namanya semua katakanlah berbeda nggak masalah. Jadi kalau kita pakai nama misalnya untuk ngambil data itu ya.
Tapi begitu ada namanya yang sama gitu, ya, misalnya namanya Arya gitu kan, ada yang sama gitu kan ya. Nah, Arya yang mana? Nah, tentu kita harus milih salah satu dari data itu. Nah ya, jadi ketika kita punya data yang banyak, ya kita bicara tabel ya, tabel mahasiswa gitu kan ya, atau atribut, bukan atribut, entitas mahasiswa ya, kita bicara entitas. Nah, kita harus pasti ketika mengambil data itu data yang tepat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ngambil data yang tepat? Yaitu menggunakan namanya kunci. Ya, sama seperti kita kalau mau masuk rumah gitu kan ya, di dalam sebuah komplek gitu kan ya. Rumahnya sama persis semua. Ya. Rumahnya nomor 3, nomor 5 gitu kan ya, semua sama. Nanti di seberangnya nomor 2 gitu kan. Kalau rumahnya sama, ketika kita mau masuk ke rumah nomor 5, tentu kita harus menggunakan kunci nomor 5. Ya. Nah, ini konsepnya sama di dalam data juga gitu kan ya. Jadi data ini ya, kalau datanya banyak ya, walaupun mirip gitu kan ya, ketika kita mau mengambil data itu ya, itu datanya data yang tepat. Jadi kalau kita mau menuju ke data itu, data yang tepat ya, sama seperti di dalam komplek rumah gitu ya. Kita mau masuk nomor 5 harus pakai kunci nomor 5, nggak bisa pakai kunci nomor 3 gitu kan ya, nggak bisa masuk gitu ya. Nah, ada istilah key gitu kan ya. Key ini sebetulnya ada satu atau gabungan beberapa atribut yang membedakan semua baris data tadi ya, baris data atau row, atau istilahnya kadang orang nyebutnya tuple ya kalau di beberapa buku saudara ya. Jadi istilah baris, istilah row, istilah tuple ini barang yang sama ya. Jadi kayak tadi mahasiswa, saya punya baris misalnya Teddy, ada Shirley misalnya, ada Dev, ada Arya gitu kan ya. Ya, 4 ini gitu kan ya. Nah, ini adalah baris-baris datanya ya, baris datanya. Nah, kita akan lihat jadi atribut apa saja yang memungkinkan ya untuk menuju data itu. Kita bisa pakai nama, bisa ya, pakai nama. Cuman nanti kalau ada nama yang sama, nah nanti kesulitan gitu kan ya. Nah, bisa juga pakai NRP. Nah, NRP nggak ada yang sama. Nah, itu satu hal yang lebih bagus lagi daripada nama gitu kan ya. Kita pakai alamat bisa nggak? Nah, pakai alamat bisa ya. Misalnya alamatnya komplek ya. Komplek misalnya komplek ya komplek nomor 1. Ya pasti misalnya komplek nomor 1. Nah, itu rumahnya Teddy misalnya ya. Kalau di rumah gitu kan ya, di kompleks satu kompleknya misalnya nih tadi ada Shirley, ada Arya, ada Dev gitu kan ya. Ini nomor Shirley-nya di nomor 3 misalnya, Aryanya di nomor 5, terus misalnya Dev-nya di nomor 1, 3, 5, ini nomor 7. Nah, itu kalau nomornya sama, nomornya berbeda bisa juga pakai alamat. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang kembar, ya misalnya Arya, satu lagi misalnya punya ya satu tempat kos misalnya, atau misalnya punya adik juga gitu kan ya, rumahnya sama, kuliahnya bareng gitu ya. Jadi alamat itu nggak bisa nanti dipakai sebagai key gitu kan ya, kalau nanti alamatnya sama gitu kan ya. Nah, kita akan lihat dulu ya key ini. Jadi kunci ini sebenarnya kunci untuk menuju data itu ya, sama seperti kalau kita mau ke rumah gitu kan ada kunci. Setiap rumah punya kunci yang berbeda. Oke. Saya lanjut ya. Supaya punya gambaran dulu kenapa sih mesti ada key gitu kan ya. Nah, ini ada macam-macam key-nya ya. Ada namanya super key, ada candidate key, ada primary key, ada alternate key gitu kan ya. Nanti ada namanya foreign key seperti itu ya. Kalau di Google Classroom saya udah berikan sampel-sampelnya ya, nama-namanya ya. Oke, kita akan lihat deh yang kita akan bahas 4 ini ya, super key ini. Nah, super key ya. Super key ini bisa
Jadi kalau tadi kita punya data mahasiswa kan nanti ada NRP, ada nama, ya, ada alamat, ada telepon dan segala macamnya. Ini definisinya dulu. Satu atau lebih atribut, ya, jadi bisa kumpulan atribut. Satu itu misalnya NRP gitu kan ya, bisa. Nanti NRP nama bisa, NRP nama alamat bisa, atau nama alamat juga bisa gitu kan ya. Yang dapat membedakan setiap baris dalam sebuah tabel secara unik. Jadi bisa satu atau bisa lebih atribut. Ya. Nah, mungkin bisa ada lebih satu super key di dalam sebuah tabel, ya. Kalau tadi kita bicara tabel mahasiswa aja ya, atau namanya apa? Aduh, saya jadi lupa. Atribut entitas. Kok jadi ini? Ya, entitas itu dengan tabel ya mirip lah ya, mirip. Oke, bicara entitas misalnya. Nah, contoh misalnya, kita bicara entitas mahasiswa, ya, entitas mahasiswa atau tabel mahasiswa seperti ini ya. Saya punya NRP nih, punya nama, punya alamat, misal tanggal lahir. Mana yang jadi super key? Boleh ya, saya misalnya pakai NRP bisa gitu kan ya. NRP nama bisa ya, NRP nama alamat bisa juga gitu kan ya. Jarang misalnya ya ini NRP nama atau nama alamat boleh nggak? Boleh juga gitu kan ya. Nah, nanti kita lihat coba nih dari data ini ya. Kira-kira mana yang bisa jadi super key? Ya, kita lihat dulu. NRP bisa nggak? Boleh sudah buka mic-nya ya. NRP ini bisa nggak? Jadi kan kalau kita lihat nih ininya satu atau lebih ya dari lebih daripada satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris ya. Nah, kita bicara data yang pendek aja dulu ya, seperti ini. NRP bisa nggak jadikan ini super key? Bisa, Pak. Ya, ada yang sama nggak? Tidak ada. Beda ya. Oke, kalau nama bisa nggak? Itu kita ambil satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Nama bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Alamat bisa nggak? Enggak ada yang sama, Pak. Ada yang sama, Pak. Riau 3 Riau sama. tiga. Riau 3 nih ya, Riau 3. Berarti nggak bisa ya. Oke. Tanggal lahir bisa nggak? Nggak bisa. Enggak bisa, Pak. Ada yang sama, Pak. Salah 1 satu Maret bulan juga, Pak. 3-nya Maret. sama. Oh, ini 1 Ada Maret orang. dengan ini ya, John sama Paul 3 orang. gitu kan ya. Ini juga sama, Philip juga ya, ada yang sama. Jadi kalau yang memungkinkan jadi super key adalah NRP nama aja ya. Kalau kita satu atribut ya, NRP sama nama. Sekarang kita ngambil dari 2 ya, ngambil dari 2. Nah, ini kalau kita udah tahu NRP dengan nama ya, NRP dengan nama, NRP bisa itu satu super key. Nama juga ini termasuk super key. Gabungan NRP dan nama pasti jadi super key juga. Ya, udah 3 ya, udah 3. Jadi NRP nama aja, kemudian NRP dan nama. Nah, sekarang kita gabungan, ambil yang 2-2. NRP dengan alamat. Berarti harus dilihat 2 data. Pasti bisa ya. Akan beda. Contoh yang tadi nih Riau 3 nih, Riau 3 dengan Riau 3 ini kan, beda kan? Jadi isinya 02 ini. Jadi kita gabung nih, kalau dua data ya atau 2 atribut ini digabung jadinya. Jadi 0472004 Jalan Riau 3. 0407 dengan yang ini 0472008 Riau 3. Udah beda ya. Jadi kalau saya tulis tadi ya, ini 1 NRP ya. Oke, NRP, kemudian kita punya nama ya. Kemudian kita NRP dengan alamat ya. Saya singkat ya, NRP dengan alamat pasti bisa juga ya. NRP alamat, NRP tanggal lahir pasti bisa ya. Pokoknya kalau yang udah yang sama nggak masalah. Jadi NRP nanti NRP
alamat, LNP, tanggal lahir juga ya. Tanggal ya, saya tulis aja tanggal lahir. Nah, sekarang nama dengan alamat. Bisa juga ya, nama dengan alamat. Ya, karena tadi nama nggak ada yang sama ya, nama dengan alamat ya. Oke, nama dengan tanggal lahir bisa. Ya, nama dengan tanggal lahir bisa. Nah, sekarang kita ngambil 3. Nama dengan ini ya. Nah, terus tiga field nih, kita ngambil 3 field. NRP, nama, alamat bisa ya, pasti nggak akan sama ya. Nggak ada kan yang namanya sama. Oke, NRP, nama, tanggal lahir bisa juga ya. Jadi kombinasinya super key ini nanti bisa banyak ya. Nanti misalnya nama, alamat, tanggal lahir itu bisa juga ya. Nama yang belum itu NRP, nama, oh udah ya. Nah, itu kombinasinya ya. Itu bisa dijadikan super key. Ya, oke, saya lanjut lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, saya mau tanya dulu nih dari sini. Stop dulu ya. Oke, sebutkan siapa ya? Pin nih, Pin. Sebutkan super key dari gabungan 3 atribut yang bisa jadi super key. NRP, nama, alamat. NRP, nama, alamat. Oke. Nah, sekarang saya tanya Franco. Franco, 2 field ya, 2 atribut ya. Jadi saya nyebut field atau atribut juga sama ya. 2 atribut yang bisa jadi super key. Nama sama alamat, Pak. Nama sama alamat. Oke. Elvira, 3 atribut yang bisa jadi super key. Elvira, close. Oke. Evan aja, Evan. Oke, Pak. Ya, Ini datanya bebas kan ya? Yang bebas. 3 atribut yang bisa jadi super key. Yang bisa jadi super key itu nama barang dengan Enggak, produsen. tabel mahasiswa ini. Oh, mahasiswa. Nama dan alamat, Pak. NRP nama 3 juga bisa. atribut. Nama, alamat sama? NRP nama dan alamat. Oke, NRP nama dan alamat. Oke ya. Oke, udah cukup jelas ya. Satu lagi deh, Bernardus. 2 atribut ya yang bisa jadi super key. Selain NRP nama ya, NRP nama boleh nanti NRP dengan gabungan apa gitu, boleh. Nama sama alamat. Nama sama alamat, oke ya. Oke, bagus, sudah jelas ya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini kalau kita melihat data seperti ini gitu kan ya, datanya, namanya nggak ada sama. Tapi kalau kenyataannya kita bisa di dalam satu kelas ya atau di dalam satu universitas perguruan tinggi nama yang sama itu mungkin sekali gitu kan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita bicara data yang pendek ini ya, data yang pendek. Kita lanjut dulu ya. Itu super key. Jadi super key itu adalah kunci ya. Kunci untuk menuju data itu atau baris data ya, lebih spesifik itu baris data atau nyebutnya tuple atau nyebutnya row ya, yang unik. Tadi kita udah jelaskan ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya yang tadi saya sebutkan ya. Bisa macam-macam nih. Kalau 3 atribut nih, 4 atribut ya, ini semua gitu kan ya. Nggak ada yang sama nih dari 4 ini gitu kan ya. Nah, ini kalau 3 ya, NRP nama alamat nggak ada yang sama tuh dari data itu gitu kan ya. NRP nama ini gitu kan ya. Nah, boleh nggak selain NRP? Boleh, misalnya pakai nama segala macam. Nah, kalau kita bicara datanya yang banyak ya, nama ini sebetulnya tidak menjamin ya. Jadi untuk nama kita tidak bisa menjamin
nilainya tidak ada yang sama. Ya. Saya waktu SMA nama Teddy-nya itu ada 5. Ya, pernah saya cerita gitu kan ya. Tapi Teddy-nya emang beda-beda semua gitu kan ya. Ada Teddy Markus, ada Teddy Yani, ada Teddy Haryadi, ada Teddy lupa lagi, saya 2 lagi ya. Nah, jadi nama ini tidak menjamin. Nah, kalau tidak menjamin keunikan, sebaiknya jangan digunakan ya, atau tidak digunakan sebagai super key. Jadi kalau kita hanya melihat data yang ini gitu kan ya, ini boleh nama dijadikan super key. Ya. Tetapi di dalam kenyataannya nama ini sebetulnya nggak bisa jadi super key. Ya. Sudah jelas ya. Tadi saya nyebutin nama boleh jadi super key ya, tapi untuk kasus data yang itu saja. Ya. Tapi kalau kita bicara kasus umum, nama itu seringkali ada yang sama. Ya. Saya ngajar aja di basis data gitu kan ya, ada juga namanya yang sama gitu kan ya, namanya yang sama. Percis ya paling ya. Oke, misalnya Nathanael lah. Kita punya siswa namanya Nathanael. Saya kadang-kadang ketukar kalau hanya nyebut Nathanael. Nathanael yang mana? Ada Liman, ada Nathanael Halim gitu kan ya. Oke. Contoh lagi, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini contoh misalnya kita punya pegawai ini. Ya, di sini ada nik, ada alamat, ada tanggal lahir, ada nomor KTP. Ya, oke, sebutkan contoh. Saya stop ya, saudara ingat dulu ya. Nih nama ini, kalau nggak saya show dari sini ya, show dari sini aja supaya bisa galeri juga. Yang belum kebagian Arya, coba sebutkan 2 super key dari sini. S1 aja, Arya 1 super key dari sini. Itunya Pak, atribut yang ini 2. pegawai, yang pegawai. Kelihatan nggak ini? Nik, alamat, tanggal lahir, nomor KTP. Nah, Satu super key. Jadi salah satu Nik. satu aja. Apa? Nik. Oke, Nik ya, bagus Nik. Oke, Stefanus. Nomor KTP, Pak. Nomor KTP. Oke ya, walaupun kenyataannya ada nomor KTP sama ya. Saya lagi ngurusin nih yang punya istri, nomor KTP-nya tidak terdaftar, ternyata ada yang sama dengan orang lain gitu. Harus diperbaiki ya. Ya tapi nanti diperbaiki nggak boleh ada yang sama gitu kan. Tapi sekarang kasusnya ada yang sama. Jadi nomor KTP istri saya tuh nggak terdaftar di Disduk Capil karena ada sama dengan orang lain gitu kan ya. Jadi begitu dilihat nomor KTP-nya namanya orang lain, padahal di KTP-nya betul namanya dia gitu kan ya. Nah itu karena kesalahan input ya sebetulnya ya. Oke, nomor KTP boleh. Oke, Shirley, apalagi bisa jadi super key di sini? Boleh 2, boleh 3, boleh. Nik sama alamat Pak. Nik sama alamat, oke. Iya. Ya, kasih ya, boleh ya itu jadi super key. Siapa lagi yang belum? Devin, aku tanya nih. Nah ini yang jadi super key di sini. Apalagi? Nik sama tanggal lahir Pak. Nik sama tanggal lahir, oke. Nisa, yang di pegawai ini, apa yang jadi super key? Nik sama nomor KTP bisa. Ya, nik sama nomor KTP bisa ya. Ya. Oke, satu lagi ya. Moses. Apa yang jadi super key di sini? Nomor KTP. Apa tadi, sorry? Nik, alamat. Oh, nik, alamat sama nomor KTP. Oke ya. Jadi variasinya bisa banyak ya. Itu super key ya. Jadi kunci di mana kita bisa menemukan data atau barisan data atau row ya. Oke. Nah, ini sudah nanti bisa gabung-gabung lah ya nomor KTP ini ya. Nah, nanti kita dari super key itu kita akan milih ya, key mana yang katakanlah yang paling efisien, yang paling tepat gitu. Ya.
Oke, saya lanjut dulu ya istilah super key-nya. Nah, ini ada namanya kandidat key. Jadi kandidat key ya, ini kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel. Ini kata kuncinya adalah minimal. Ya. Jadi kalau tadi kita punya super key nih, bisa tadi dari 1 atribut, bisa 2 atribut, bisa 3 atribut, bisa 4 atribut ya. Kalau semakin banyak atributnya pasti semakin unik. Ya. Nah, tetapi kita akan milih dari super key tadi ya, atribut yang minimal. Ya. Mungkin bisa 1 atau 2 atribut. Ya. Bisa juga 3 ya, tetapi kalau yang minimal biasanya 1 gitu kan ya. 1 yang membedakan setiap data itu. Ya, tadi kan variasinya bisa banyak ya. 1 atribut, 2 atribut, kita gabungan dari 2 atribut, gabungan dari 3, gabungan dari 4, itu super key. Nah, ini kandidat key ya. Ini bagian daripada super key. Ya. Oke. Jadi ini kandidatnya ya yang unik. Sebuah kandidat key pastilah super key ya. Tapi super key belum tentu kandidat key. Jadi kandidat key itu lebih bagiannya ya. Tadi kan kita punya super key ini, super key yang banyak tadi ya. Kita ambil yang minimum ya. Oke, kita akan lihat ya contohnya ya. Nah, contoh ini ya. Tadi kan kita kalau super key bisa nomor KTP, nama, alamat, bisa nomor KTP, nama, bisa ya nomor KTP, alamat gitu kan ya, variasinya gitu kan kalau kita bicara super key. Nah, kalau kandidat key ya, kita ambil yang paling minimal. Kalau kita ambil KTP, boleh nggak? Sebagai key, sebagai kunci. Ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Nah, ini cocok ya. Oke, ini salah satu ya. Kita tandain dulu tadi nomor KTP. Kalau kita ambil nama, ada kemungkinan sama nggak? Ada kemungkinan sama ya. Jadi kita jangan masukin ya ada yang sama. Jadi ini jangan diambil kandidat key. Ini 1 ya tadi kalau kita maaf. Nah, ini ya. Alamat juga sama. Ada yang kemungkinan sama. Ya, kalau tempat kos ya pasti itu sama gitu kan ya. Terus kalau kembar gitu kan ya, adik kakak ya kemungkinan sama gitu kan ya. Jadi ini jangan jadikan kandidat key ya, alamat juga. Jadi yang paling cocok adalah ini nomor KTP. Ya. Jadi kandidat key adalah key yang paling cocok ya, yang paling cocok untuk menuju baris data itu. Ya, di sini kita pilih KTP ya. Oke. Ya kalau super key kan tadi bisa gabungannya bisa banyak gitu ya. Nggak banyak ya. Sebetulnya boleh kita pakai nomor KTP, nama, alamat, ini pasti unik juga nih. Ya. Nomor KTP, nama gitu kan pasti unik ya. Nomor KTP alamat juga ini pasti unik ya. Nah, kita ambil yang minimal. Minimalnya ini sebenarnya nomor KTP ini ya. Jadi bagian kecil ya. Nah, ini contoh datanya. Ada nama yang sama nih. Kalau kita pakai nomor KTP, kalau nama nih ada yang sama nih. Ada Budi di sini ada 2 ya. Ada 3 nih Budinya ya. Kalau kita pakai alamat nih, ada Badak 3 nih, Badak 3 gitu kan sama. Ya. Oke. Nah, kandidat key. Jadi super key memiliki ekstra atribut. Ya. Jika atribut tersebut dihilangkan, hasilnya tetap super key. Ya. Nah, super key yang dihilangkan semua ekstra atributnya disebut dengan kandidat key. Oke. Kita lihat ya, sebaliknya dulu yang tadi. Nah, ini bisa jadi super key kan saya misalnya. Nomor KTP, nama, alamat. Super key kan? Ya. Nah, kalau alamatnya saya buang, ya, namanya saya buang, hanya nomor KTP saja. Ini atribut yang dibuang ya, nama sama alamat gitu. Saya tetap nih
pakai nomor KTP saya bisa menuju data itu karena tidak ada yang sama, unik. Ya. Kalau tadi saya misalnya pakai super key-nya katakan nomor KTP nama. Ya, super key kan bisa gabungan ini. Nah, saya buang namanya saja. Tinggal nomor KTP masih bisa ya. Tapi kalau saya gini, saya punya nomor KTP, ya punya nomor KTP dan nama. Ini kan super key kan, unik ya, unik. Tapi yang saya buang adalah nomor KTP-nya. Ternyata namanya masih ada yang sama nih. Nah ini bukan jadi kandidat key, ya. Jadi kalau kandidat key ini atribut-atribut yang lainnya, ya dari super key itu kalau dibuang dia masih tetap datanya ini. Nah tujuannya buat apa kandidat key ini? Ya, jadi super key yang dihilangkan semua ekstra atributnya, ya. Ini adalah kandidat key. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya gini. Jadi kalau nanti kita punya datanya atributnya yang banyak, ya. Sudah punya atribut yang banyak, kemudian kita bingung nih milih gitu kan ya. Mana yang kandidat key? Ya sudah nanti bikin variasinya cukup banyak. Tapi kalau misalnya ini dibuang, masih tetap dapat gitu kan ya. Nah, saudara kan udah belajar nih kemarin saya jelasin dulu primary key ya. Nah, sebetulnya ini nanti jadi calon nih. Key ini, kandidat key ini jadi calon primary key. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, pada sebuah tabel dimungkinkan lebih dari satu kandidat key. Ya. Contoh misalnya kita misalnya kandidat key-nya nama, ya. Tapi nama ini ada kemungkinan namanya mungkin bisa ada yang sama, yaitu jangan dijadikan kandidat key, ya. NRP ini pasti, ya. Nah, tetapi kalau di situ saya punya, katakanlah punya NRP, satu lagi punya KTP misalnya, ya. Tadi nomor KTP. Nah itu bisa jadi dua, ya. Bisa NRP, saya pilih juga KTP juga, gitu kan ya. Itu jadi kandidat key. Nah. Nanti dari tadi kan dasarnya kita belajar super key ya, mengetahui super key variasinya, ini yang bisa jadi key yang unik atau enggak kan gitu kan ya. Nanti kita pilih nih yang betul-betul unik dan betul-betul yang mana yang bisa dibuang. Tadi kita buat kandidat key. Nah, kandidat key ya. Kalau misalnya di dalam table itu kita punya dua, ya, punya dua kandidat key yang betul-betul dan di teks unik datanya, ya. Contoh misalnya tadi di tabel mahasiswa, saya punya NRP, punya nomor KTP. Ini kandidat key kan, ya, kandidat key. Kalau kandidat key pasti super key kan ya, kandidat key. NRP dengan nama. Nah, nanti di dalam table primary key itu cuma hanya boleh ada satu di dalam satu table itu. Nah, kita tentukan dari kandidat key itu yang tadi ada dua gitu kan ya. Sudah mau gunakan yang mana? Yang jadi kunci utama. Ya, kunci utamanya. Boleh NRP, boleh. Boleh nomor KTP, boleh. Ya, nanti tergantung kebutuhan misalnya. Ya. Nah, saudara sering mencarinya pakai apa gitu kan ya. Kalau misalnya mencari nama mahasiswa seseorang ini, ditanya nomor KTP-nya atau ditanya NRP-nya? NRP. Tanya NRP ya kan, lebih familiar kan ya. Di kampus ya lebih familiar. Tapi kalau kita bicara data misalnya data kependudukan, ya. Lebih cocok mungkin pakai nomor KTP ya kalau misalnya data kependudukan, di SIM, segala gitu, ditanya nomor KTP-nya gitu kan ya. Nah itu tergantung, jadi pemilihan primary key itu nanti tergantung kasusnya ya di dalam tabel itu. Walaupun ada dua kandidat key gitu kan ya, misalnya yang pasti unik nih ya, ada NRP, ada KTP ya sudah, nanti yang jadikan primary key pilih yang tepat ya, yang cocok tergantung kasus ya itu ya, tergantung kasus. Nah, ini disebut dengan kunci primer. Nah, ini yang nanti diterapkan di dalam basis data.
ketika saudara misalnya pakai MySQL, ya nanti nggak ada istilah namanya super key, nggak ada istilahnya super key, nggak ada namanya kandidat key gitu kan ya. Yang ada istilahnya nanti primary key. Ya. Nah, nanti kandidat key itu bisa dijadikan namanya jadi indeks. Ya, jadi indeks. Contoh indeksnya kayak gini ya, saya tunjukkan tadi ada indeksnya ya. Nah, ini. Saya punya tabel spesialis nih, ini tabel spesialis ya. Nah, ini ada primary key nih. Ya. Nah, primary key-nya ada nih di sini. Kalau kita lihat di sini ya, sudah bisa lihat nih indeksnya. Ya. Ada yang primary key ini ya, indeksnya namanya. Nah, nanti kalau misalnya saya ingin nomor KTP dijadikan katakanlah kandidat key, ya ini namanya nanti indeks aja gitu kan ya. Nah, boleh disebut unique juga bisa gitu kan ya, gitu. Indeksnya misalnya nih nomor KTP gitu kan ya, nomor KTP. Nah, bisa jadi unik, bisa juga hanya indeks saja gitu kan ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini unik ya boleh kita pakai ini. Nah, kalau indeks saja buat apa? Indeks saja misalnya nama. Kita sering mencari pakai nama. Ya, ini boleh nih nama. Ya. Nah, tujuannya buat apa? Sebetulnya ini untuk mempercepat nanti waktu kita mencari ada namanya yang sama dia tetap munculkan gitu kan ya. Oke, saya lewat dulu, jangan ke sini dulu ya. Nah, itu cara di dalam tabelnya, misalnya di dalam PHP atau mau SQL Server kita nanti punya indeks ya. Yang pasti misalnya untuk menuju ke data itu kita punya primary key. Nanti kita bisa nambahkan key-key yang lainnya. Ya, key-key yang lainnya. Oke, saya lanjut lagi ke slide-nya dulu. Habisin dulu ya. Oke, misalnya kalau saya punya barang nih. Ya. Barang nih. Saya punya barang ini, katakanlah saya buat di sini aja ya. Saya punya, mending nulis di sini. Sebentar, saya buka dulu Word-nya ya. Pakai note. Bentar ya, satu lagi ini saya close dulu. Misalnya saya punya, bentar, ini saya close dulu, pakai Word aja lah supaya enak, atau Notepad ya. Ntar saya close dulu ya Notepad. Nah, cepat nulis. Nah, saya misalnya punya table nih ya, table atau katakanlah entitas ya. Saya punya entitas barang. Saya punya barang nih, atributnya misalnya saya punya nama barang, ya saya punya kode barang, saya punya barcode, ya kode barcode, kemudian punya harga jual ya, nama barang, barcode. Oke, dari sini. Super key-nya apa aja nih? Nah, saudara boleh tulis ini, dibuat, kemudian kirim di chat. Super key-nya apa aja? Oke, kandidat key-nya, Nah, sudah sebutin apa aja? Primary key-nya. Oke. Ya, silakan sudah buat dulu deh. Sudah bikin di Notepad ya. Super key-nya bebas lah, berapa banyak juga terserah. Saya punya nama barang, punya kode barang, punya barcode, ya punya harga. Ya, silakan dibuat dulu. Saya pause dulu ya, saya beri waktu 5 menit.
Saudara bikin di notepad masing-masing aja ya, notepad masing-masing. Jangan di chat dulu, nanti saya akan tunjuk ya, 1-2 orang ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya pilih ya, Devin. Boleh di show, Devin. Saya pakai HP Pak Zoom-nya. Oh, pakai HP. Iya.
Kamu udah buat belum? Sebutkan aja. Super key-nya apa aja? Kalau super key-nya saya kode barang, barcode, harga jual. Terus kalau ke kandidat key, kode barang sama barcode. Terus kalau primary key-nya kode barang, Pak. Kode barang, oke ya. Super key-nya nanti bisa banyak lah ya, bisa banyak. Oke. Iya, Pak. Ya, oke, satu lagi, bagus. Daniel, Mauricio boleh? Atau mau disebutkan? Ini saya kasih share screen. Ya, kalau mau share screen boleh. Daniel, notepad-nya aja. Mana Daniel? Itu Daniel Junior ya. Daniel bisa ini unmute. Oke, ini Daniel nggak bisa masuk ini. Oke, coba ini Emmanuel. Ya Pak, Mau disebutkan, mau di-show? di show juga boleh. Ya, silakan dicoba. Gini ya Pak. Ya, super key-nya kode barang, barcode, oke. Nama barang plus kode barang nggak ada yang sama ya. Nama barang dengan barcode, oke ya. Nama barang dengan harga jual, ada yang sama nggak? Ya, oke lah ya, mungkin nggak ada yang sama lah ya misalnya ya. Nama kode ini kalau ini saya ragu nih, nama barang dengan harga jual nih. Saya ragu ya, bisa enggaknya ya, tapi nggak apa-apa lah ya ini ya. Kalau ini kode barang, barcode, nama barang, ya ini pasti kan ya, oke. Ya betul, ini seperti kandidat key-nya bisa dari dua ya, bisa kode barang, bisa barcode gitu kan ya, barcode. Saudara tahu barcode ya, biasanya di barcode itu kalau kita bikin barcode yang terdaftar, ada satu konsorsiumnya ya yang mendaftarkan barcode itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan ada atau memberikan barcode, kecuali kalau kita bikin sendiri ya, tokonya kita bikin barcode sendiri. Saya bikin untuk satu perusahaan, untuk toko, barcode-nya kita bikin sendiri. Tapi kalau kayak di supermarket, nggak semua barang ada barcode-nya ya. Sudah lihat ya, barcode yang tertulis misalnya, ya. Nah, misalnya Aqua, saya punya barang apa ya? Sini ada barcode-nya nggak? Ah ini nih, contoh ya. Oh saya mesti, oke, thank you. Ini Emmanuel ya. Oke, saya tunjukin ya. Nih contoh. Oh nggak kelihatan, saya harus ubah ininya, virtual background-nya ya, sebentar supaya saya nunjukin nih barcode ya. Nah ini ya, ini sudah lihat nih ada barcode nih, saya punya kayu putih ya. Ini ada barcode-nya ya. Nah ini barcode 2 dimensi, barcode 1 dimensi lah ya, bentuknya garis. Jadi kita bacanya dari ujung atau dari kiri atau ke kanan gitu kan ya, barcode seperti ini. Ya. Nah barcode seperti ini nggak yang terdaftar ya, seperti ini ya. Biasanya ini terdaftar di ada satu konsorsiumnya ya. Ada kodenya misalnya ini ya, 89 itu misalnya Indonesia ya, nanti negara lain punya lagi ya. Nah ini barcode yang harus didaftarkan ya. Tapi kita bisa bikin juga barcode sendiri ya. Saya punya fontnya untuk bikin barcode ya, gampang saudara. Kalau bikin barcode itu gampang. Di komputer saya nggak diinstal, sebetulnya gini. Saudara punya kode barang misalnya A, pakai angka ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Pakai Excel, pakai Word juga bisa bikin ya, bikin barcode 1, 2, 3, 4, 5. Tambahin di depannya ada bintang, di belakangnya ada bintang
Jadi kalau kita buat ya, misalnya pakai notepad nih ya. Saya punya kode barang, katakanlah kode barangnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sudah tinggal ganti, ini tambahin gini bintang. Ini tambahin bintang belakang. Ini untuk awalannya ya. Biasanya kebanyakan barcode itu awalannya adalah bintang. Ini bintang ini buat enter. Nah, ini sudah tinggal ganti si fontnya. Di komputer ini saya kayaknya belum install ya. Belum install. Nanti kapan-kapan saya installin ya. Ada kode barcode. Atau ini udah diinstall belum? Di komputernya baru. Kalau saya lihat ya. Nah, jadi caranya nanti kita pilih font barcode. Oh, ini di sini di komputer saya nggak diinstall. Ya. Nah, misalnya gini, ada font barcode, ya font barcode tinggal gini. Nanti ini langsung jadi si ininya, barcode-nya. Begitu di scan, ya bisa, ya. Jadi barcode ini gampang kita bikin ya, sama seperti QR code juga, ya. Nah, saudara bisa buat juga pakai itu, bisa juga nanti cari di sini nih barcode. Barcode generator, gitu kan ya. Nah, ini barcode yang ini ya, bisa lihat. Tapi kita bisa bikin pakai sendiri. Yang penting sudah punya fontnya ya. Kalau ini, dia ngecek lama ininya, cek file DDoS ya, Daniel detect. Nah, ini ya. Nah, sudah tinggal ketik 1, 2, 3, 4, 5 generate barcode. Maaf Pak, belum share screen ya? Oh sorry, belum show screen. Sebentar ya, sorry maaf. Nah ini ya, ini barcode yang biasa gitu kan ya, barcode-nya. Ya, nanti jenis-jenisnya banyak ini. Ada code 39, ada ini code 39. Saya punya fontnya yang code 39 ya. Ada interleave 2 of 5 ya, ada code 128 gitu kan ya. Jadi sudah search aja di internet ya, barcode generator gitu kan ya. Nah, ini kode barangnya dimasukin ke sini. Misalnya saya punya kode barang ini. Dia bisa huruf nggak ya? Nah, bisa juga yang ini ya, huruf ya. Ada yang font hanya angka saja gitu kan ya. Nah, ini kode barangnya dimasukin. Jadi kalau sudah punya scanner nanti dibaca seperti ini. Ya. Oke. Ini barcode yang nanti ada barcode yang 2 dimensi ya, matrik, bentuknya QR code. Kalau QR code gini. Apa yang membedakan? Nah, kalau di barcode yang tadi ya, barcode ini biasanya nyebut barcode orang yang tadi garis-garis tadi. Kalau ini QR code ya, QR code. Nah, QR code ini kelebihannya apa? Nah, ini ada simbol-simbol seperti ini buat penunjuk ya, penunjuk ujung kiri atas, ini batas kanannya sama bawahnya gitu kan. Nanti ini akan diterjemahkan data ini. Nah, QR code ini bisa panjang. Bisa sampai 4.000 ya, tergantung nanti matriknya ini ya, tergantung matriknya. Nanti matriknya bisa berapa kali berapa gitu kan ya. Semakin detail, contoh ya, misalnya saya buat namanya panjang ya. Terus saudara bisa perhatikan ini ya, saya kecil ya. Ya, nanti tergantung matriknya ya. Ini lihat titik-titiknya besar-besar ya. Jadi ini 1, kira-kira 2, 3, sudah bisa dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kira-kira nih 24 kali 24 gitu kan ya matriknya ya. Matriknya ya. Saya ngetik 1 deh. Ya. Kalau saya ngetiknya coba panjang ya. Ya. Nah, jadi bisa banyak dia. Ya. Bisa banyak.
Jadi 24 kali 24 itu variasinya udah banyak sekali gitu kan ya. Nah, kira-kira si data yang masuk ini bisa sekitar 4.000. Nah, ini yang disukai orang. Nah, kalau yang tadi, QR code yang tadi ya, barcode tadi ya, yang tadi barcode generator ini, seperti ini supaya tahu ya. Kalau kita kasih teksnya yang panjang, pakai angka aja ya. Saudara perhatikan, ini akan panjang sekali, labelnya jadi panjang. Ya, kalau teksnya panjang, nah kalau labelnya terlalu panjang, itu ketika dibaca pakai scanner, itu seringkali error. Ya, karena dia ada batasnya gitu kan, di setiap barcode itu ada batasnya. Dia misalnya maksimal katakan berapa. Nah, saya kalau pakai barcode ini biasanya paling maksimal paling sekitar 20 karakter. Jadi kalau udah lebih dari 20 karakter, ya, ini terlalu panjang, seringkali error. Nah, berbeda dengan ini. Ini mau panjang, mau pendek aja, ukurannya segede gini gitu. Jadi kenapa orang lebih suka pakai ini nih, QR code. Ya, ini emang teknologi lebih baru ya dibanding yang ini lama. Ya, kalau yang pendek-pendek ini boleh sudah pakai yang ini. Tapi kalau misalnya URL, ya, linknya kan kadang panjang nih kayak gini nih, ya, URL. Nah, sudah pakainya yang QR code, ya, seringkali seperti itu, ya. Nah, ini udah umum orang pakai ini, ya. Tapi kalau yang pendek-pendek orang pakai ini karena lebih simple, ya, gitu. Nah, ini untuk membuat ini harus pakai program, ya. Kalau yang QR code gini sudah bisa pakai font aja, ganti fontnya, ganti udah jadi gitu kan ya. Tapi kalau ini harus pakai program. Kenapa? Karena harus dihitung gini. Oke, saya kembali lagi. Barcode ya. Saya sampai mana tadi? Oh, tadi saya lagi tanya jawab. Oke, itu. Saya stop dulu ya. Satu lagi deh. Saya minta siapa? Boleh Dev nih, Dev. Dev mau disebutkan atau mau di show? Super key-nya apa? Kandidat key-nya apa? Primary key-nya apa? Mana ada Dev nggak? Dev tadi Dev. Dev Semi kayaknya. Ada deh ya, nggak tahu live itu. Franciscus deh, coba. Ya Pak. Ya, mau di show atau mau di ini? Sebutkan aja. Disebutin aja ya Pak. Oke. Sebutin. Oh, Dev tadi patah-patah suaranya, ya nggak apa-apa. Kalau dari super key itu. Super key-nya apa aja? Super key-nya itu kode barang. Yang pertama itu nama barang plus kode barang. Ya. Lalu nama barang plus barcode. Okay. Lalu kode barang plus harga. Barcode plus harga. Lalu kandidat key-nya kode barang dan barcode. Primary key-nya kode barang, Pak. Oke, kalau yang satu atribut apa aja super key-nya? Ya Pak. Atributnya yang satu ya tabel barang tadi, kalau yang super key-nya satu atribut apa aja? Yang bisa jadikan super key. Yang menjadi super key itu kode barang, Pak. Kode barang, oke. Apalagi? Kode barang boleh ya, itu super key. Apalagi? Lalu barcode. Barcode, ya ada lagi nggak? Kalau dari entitas barang ini cuma itu aja Pak, kode barang. Oh, cuma itu ya, oke. Super key yang satu atribut itu tadi barcode, satu lagi kode barang, oke. Kandidatnya apa?
Dipilih dari super key itu yang katakanlah betul-betul unik dan minimal. Kandidatnya kode barang, Pak. Kode barang, apalagi? Barcode. Barcode ya, 2 itu ya, barcode, kode barang. Oke, primary key-nya yang cocok apa? Primary key-nya yang cocok, Pak, kode barang, Pak. Kode barang ya, boleh kode barang. Ada juga orang yang pakai barcode juga ya, boleh ya. Salah satu dari situ ya. Oke, thank you. Saya lanjut lagi ya. Ini Dev. Oh, pakai Zoom, patah-patah nggak apa-apa, nanti disebutin aja. Oke, Dev bisa ini aja, pakai suara aja Dev. Karena super key-nya apa kan Dev? Bisa disebutin nggak? Kalau nggak di chat. Oke, nanti sambil lanjut ya. Saya lanjut aja dulu ya, lanjut dulu. Saya share lagi. Oke, ini tadi sisipan aja ya, barcode gini ya. Nah, ini barcode gini dipakai juga ketika bikin program. Ya, saya kalau bikin program aplikasi ya, saya buat aplikasi untuk toko buku. Dia punya barang sekitar 6.000, semua barang itu dikasih barcode. Jadi ketika datang ke kasir, barang itu tinggal di-scan, langsung keluar nama barangnya, harganya ada di situ, gitu kan ya. Nah, pernah kasus katakanlah si komputernya tuh error. Komputernya error, wah dia langsung manggil saya, ini komputer error. Ya, kata saya udah manual dulu. Waduh, manual capek kerjaannya, ya. Dia mesti nulis di bon, ya. Barang yang keluarnya juga kan mesti, kadang-kadang dia lupa. Ada 6.000 barang tuh, nggak semua katakanlah barang-barang itu ada harganya, ya. Ada hanya barcode-nya aja gitu kan ya. Nah itu ngecek 6.000 barang gitu kan. Ya, walaupun dia tiap hari di situ nggak hafal ya, apalagi kalau ada barang-barang yang ganti harga gitu kan ya. Nah ini barcode ini nolong. Jadi begitu scan, cari di database-nya, oke, kode barang ini harganya apa, nanti dimunculkan gitu ya. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan si aplikasinya itu ya. Nah sekarang saya lanjut dulu sedikit lagi. Saya show dulu ya. Satu lagi key-nya lagi, alternate key ya. Oke, tadi primary key ya. Jadi dari kandidat key kita pilih mana yang cocok gitu kan ya. Nah, kunci pada himpunan relasi ini nanti sebelumnya kita punya dipakai dua himpunan gitu kan ya. Kita akan lihat ya, setiap relasi individual harus dapat dibedakan dengan relasi individual yang lainnya ya. Jadi nanti kita lihat ya, key ini dipakai untuk itu ya, sama seperti kita masuk ke rumah kan, kuncinya harus yang tepat. Nah, kunci pada himpunan relasi ya, pada umumnya key ini mempunyai himpunan relasi dibentuk dari key dari masing-masing himpunan entitas ya, yang dapat dihubungkan. Nanti ini kita pakai untuk menghubungkan dua entitas ya, dua entitas atau lebih juga ya, tapi kita fokusnya di dua entitas ini. Bagaimana nanti menghubungkan antara key yang satu dengan key yang lainnya gitu kan ya. Nah, ada namanya alternate key ya. Alternate key ini adalah kandidat key yang tidak dipilih menjadi primary key. Contoh tadi kita misalnya di barang tadi, saya pilihnya misalnya kode barang, ya. Ada dua kan kandidat key-nya, ada kode barang, ada tadi ada barcode gitu kan ya. Nah, alternate key adalah kandidat key yang tidak dipilih menjadi primary key. Kalau tadi saya pilihnya kode barang, berarti alternate key-nya adalah si ini barcode tadi ya, barcode tadi. Ini contoh juga kalau di tabel mahasiswa gitu kan ya. Nama mahasiswa, alamat mahasiswa juga. Ya, ini kandidat key misalnya. Kalau misalnya namanya emang nggak ada yang sama nih, alamat nggak ada yang sama gitu kan ya.
Nah, kita akan nyoba sekarang ya, nyoba. Nah, itu istilah-istilahnya ya. Nah, yang nanti dipakai itu sebenarnya banyaknya primary key. Saya akan show ke sini aja ya, W3 School. Ya sudah bisa nanti nyoba di komputernya masing-masing ya. Sudah bisa masuk ke sini, W3 School. Kalau mau, kalau nggak masuk di XAMPP juga boleh. Ya, XAMPP tadi saya misalnya pakai localhost. Nah, ini kita akan membuat tabel barang yang tadi. Ada kode barang, nama barang, ada barcode sama itu ya. Ada satu lagi harga. Saya create table, ini saya perbesar dikit ya. Cukup terlihat ya. Nah, saya akan create table, scriptnya gini, create table barang. Saya buat kode barang, lebarnya misalnya 15. Saya pastikan bahwa ini dia tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh kosong. Kemudian saya akan membuat nama barang. Pakai BRG lah ya, supaya ringkas. Boleh lengkap juga boleh sih. Gitu. Nama barang, sudah misalnya varcharnya mau berapa nih varcharnya? Misalnya mau varcharnya 100. Ya, nama barang boleh 0 nggak? Nama barang nggak boleh 0 misalnya ya. Kita lanjut barcode. Ya. Barcode itu kalau yang normal biasanya 16 ya, boleh kita misal kasih 16 lah ya. Lebih dari itu juga boleh sebetulnya ya. Kalau barcode terlalu panjang ya, lebih dari 20 itu nanti tulisannya terlalu kecil dan barcode-nya terlalu panjang, bacanya lebih susah. Satu lagi harga misalnya. Harga jual ya, harga jual. Nah, misalnya kita mau pakai integer, boleh jangan integer misalnya ya. Mana nggak ada ya, desimal ya. Float. Ya udah misalnya integer dulu aja. Nah, ini yang jadikan primary key. Ya, tadi kita bahas primary key. Kita misalnya primary key-nya mau kode barang, ya udah sini kode barang. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti kita membuat alternate key yang lainnya, misalnya nama barang segala macam. Kita buat dulu ini ya. Ya, sudah bisa buatnya di sini, kita execute aja gitu ya. Saya copy dulu deh. Blok aja, Ctrl C ya. Oke, kita saat ini go ya. Nah, udah dibuat nih ya, create table ini udah jadi ya. Nah, jadi kita nanti punya, kita lihat di sini barang ya. Nah, sudah bisa lihat nih kolom-kolomnya ya. Ada barcode, ada harga. Nah, ini primary key nih. Yang tadi kita buat primary key. Ya, kita lihat indeksnya. Nah, indeksnya cuma 1. Nah, bagaimana kalau kita misalnya membuat alternate key yang lainnya? Saya misalnya ingin membuat nama barang nih. Nah, saya jelaskan dulu key ini ya. Key ini tadi kan jelas untuk menuju data itu. Ya. Nah, satu lagi supaya cepat prosesnya. Jadi ketika kita mau nuju data itu kalau ada kuncinya dia cepat. Ya. Nah, sekarang masalahnya kita kadang-kadang membutuhkan nama, mencari nama tertentu gitu kan ya. Kalau namanya kita nggak jadikan indeks, prosesnya pencariannya akan lama. Dia akan berurutan. Tetapi kalau misalnya kita jadikan nama ini jadikan indeks, pencariannya jadi lebih cepat. Jadi ketika kita select nih, select bintang from namanya Teddy misalnya, namanya sama dengan Teddy, ya, dia akan lebih cepat. Ya kalau kita pakai key, ya nanti kita coba lihat berapa lama ya ininya ya misalnya. Nah ini kita harus masukin data dulu sih sebetulnya. Nah
Di sini sudah bisa membuat key yang lain, ya. Nah, kita masuk nanti sebelumnya di SQL index, ya. Yang tadi sebut alternate key, ya, alternate key. Kita bisa membuat selain daripada primary key, ya. Primary key, cara membuatnya gini, ya. Create nih, ada contohnya gitu kan ya. Saya copy aja ya yang ini ya. MySQL. Nah, ini ada contoh ya, kalau tadi di nama nih, nama ya. Nah, ini last name saya jadikan alternate key. Ya. Create index ini last name dan first name nih, gabungan last name sama first name. Ini jadi kandidat key. Bukan kandidat key. Alternate key. Ya, alternate key atau kandidat key ya boleh juga ya, gitu kan. Jadi selain primary key kita bisa buat. Ya. Oke. Nah, kalau ini hanya namanya saja. Kita coba aja dulu ya supaya nanti sudah punya bayangan. Gunanya buat apa nanti saya jelaskan. Create key, ini namanya boleh pakai indeks gitu kan ya. Indeks saya mau buat tadi nama barang ya. Nama barang. Nama BRG. On table-nya tadi barang ya, table barang. Kita on table barang. Ininya yang jadikan nama. Mudah-mudahan nggak error ya. Jadi saya membuat sebuah indeks. Ya. Namanya ini, ya ini nama bebas. Ini kayak nama filenya lah ya, yang nanti akan muncul di sini nih. Ya muncul di sini. Kita tes ya, mudah-mudahan nggak error. Error. Nama. Oh saya salah, ini nama barang. Kurang ya. Execute. Ini ya sintaknya ya. Saya kecilin go. Go-nya nggak katakan go. Nah, oke ya. Saya membuat nih sebuah indeks. Ya, indeks. Namanya ini kita cek ya, ada di sini. Ini sih di refresh-nya dia muncul nih. Ke show ya, harusnya sih muncul di sini ya. Tar. Klik dulu ya. Harusnya di refresh mau deh ini. Tadi saya udah buat ya barang tadi. Nah, harusnya sih nanti di sini ada nih ininya. Kok table spesialis saya salah klik, maaf. Barang. Barang indeksnya. Nah, ini. Ya. Tadi waktu kita create tadi, ya. Nah, primary key ada nih ya. Nah, ini kandidat key. Ya, atau alternate key. Nah, nama barang ini apa? Saudara kandidat key bukan? Pertanyaannya. Nah, kita bisa pokoknya yang selain primary key ini ya, kita bisa buat ini. Contoh ya. Pertanyaan saya nih, nama barang ini kandidat key bukan? Boleh jawab. Nama barang kandidat key bukan? Bukan kayaknya. Bukan, karena ada yang sama ya. Oke. Nama barang ini alternate key, bukan? Bukan juga Pak. Bukan juga, oke ya. Tapi kita di dalam table kita bisa membuat ini, nama ini, ya, menjadikan indeks, sebuah indeks. Nah tujuannya buat apa? Ini kalau kita sering mencari di data itu mencari nama barang.
Tujuan apa? Supaya lebih cepat aja. Ya, jadi ini nggak termasuk kandidat key, nggak termasuk juga alternate key ya. Oke, nah sekarang kita akan bikin barcode yang tadi. Nah, barcode udah pasti kan ya, barcode. Nah, kita akan membuat ini barcode. Ini cara membuatnya ya sebenarnya. Barcode key, satu lagi ini tabelnya barang. Ini barcode. Oke, barcode ya. Kita execute. Oke, berhasil ya. Harus di refresh dulu deh. Klik. Refresh dulu. Oke, kita cek. Nah, ini barcode ya. Nah, barcode ini apa? Kandidat key bukan? Iya Pak, masuk. Ya, super key bukan? Iya, super key juga Pasti Pak. ya. Alternate key bukan? Iya Pak. Ya, alternate key. Kalau yang kode barang, alternate key bukan? Bukan Pak, karena udah dimasukin ke Ya, primary. karena sudah jadikan primary key. Oke. Saya stop. Cukup jelas nggak 4 tadi? Ya. Cukup jelas ya? Oke, itu contoh-contohnya ya. Nah, saudara coba buat nih. Buat di tabelnya, boleh pakai W3 School tadi. Ya. Buat tabel barang aja. 4 field ya, ada kode barang, ada nama barang, ada barcode, ada harga barang. Buat key-nya juga, primary key tadi ada. Satu lagi buat alternate key. Nah, tugasnya jelas nggak tugasnya? Saya tulis ya. Buat tabel barang. Boleh pakai W3 School boleh, saudara mau pakai itu juga boleh. Tabel barang ya. Saya buat tabel barangnya gini ya, barang. Nanti ini ada kode barang. Oke, nama barang. Ada barcode. Lebar itunya sudah tentukan sendiri ya, harga jual. Oke, harga jual. Sudah buat primary-nya. Primary key-nya adalah kode barang. Ya. Alternate key-nya script-nya sudah simpan ya itu ya. Alternate key-nya adalah barcode. Oke. Ya, di chat saya sudah buatkan. Silakan buatkan script-nya. Jadi nanti ada create ya, create table-nya. Nanti bisa sekalian buat primary key-nya, nanti sudah create index-nya. Oke, saya beri waktu 5 menit lah ya, 5 menit. Michael, tolong di ini, Michael, dibuatkan di ini assignment di Google apa namanya, Classroom-nya ya, latihan 4 ya. Yang ini aja yang di chat ini. Nanti teman-teman kalau yang nggak keburu di capture itunya ya, subscribe-nya juga hasilnya ya, ditaruh di Word lah gitu. Pak mau nanya. Ya boleh. Itu link W3 Schools-nya gimana deh Pak? ORG ya? Oh, yang ini ya. Oke, aku tunjukin ya. W3 School sini schools-nya pakai S ya. Sudah tinggal tambahin SQL aja gini. Nah, nanti ada tutorialnya. w3school.com/SQL. Sudah nanti lihat nih, ini untuk bikin primary key ada di sini.
Yang tadi saya buat indeks yang ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, silakan dicoba ya. Michael nanti dibuatin assignment ya di classroomnya. Baik Pak. Ya, oke sebentar lagi 5 menit lah saya kasih waktu sudah bikin. Kalau belum selesai nanti sudah upload ya, upload di sana. Oke, saya putarkan satu lagu ya sambil nunggu. Saya pause dulu. Yuk, siapa yang mau show? Saya mau Pak. Ya, boleh. Silakan show. Moses. Sebentar nih ya Pak. Nah, sudah. Yang create table-nya dulu mana? Yang kamu tadi create table. Oh, table-nya udah tadi masuk ya. Udah jadi. Udah jadi, boleh. Udah jadi. Terus ini yang barcode-nya tadi yang indeksnya. Create index-nya. Oke, udah ada ya. Nah, kalau yang atasnya auto index itu yang tadi primary key itu ya. Iya Pak. Ya, oke. Sip. Skripnya tadi kamu simpan nggak? Dicatat saya Pak. Oh, dicatat. Jadi- Ya udah, nggak apa-apa. Ya nanti yang dikirim di assignment itu termasuk skripnya juga ya. Oh iya Pak. Ya, Baik. termasuk skripnya. Oke, thank you Moses. Yuk, satu orang lagi. Yang mau nyoba silakan. Nah, biasanya kalau saya bikin skripnya taruh di notepad kayak gitu ya. Sudah kalau punya ini ya. Oke, sambil nunggu satu orang dulu deh, satu orang. Saya punya, sudah kalau punya catatan notepad yang bisa di handphone sama ini ya, ini saya tunjukin ya sambil nunggu ya. Saya punya ini, saya install Google Keep. Ini bagus nih, Google Keep. Ya. Jadi saya bisa nyatet di ini, saya catatan ini, saya taruh catatannya, saya taruh di handphone juga ya. Oh, saya nggak ke SEO deh, sebentar, saya SEO dulu deh. Ya. Nah, teman-teman nih kalau pengen punya catatan yang ada di handphone juga, ini saya catatan ya. Saya catatan saya, jadi bisa buka di laptop nih. Ya, saya buka bisa juga di handphone. Jadi kalau saya ada catatan-catatan gitu kan, saya nulis nih. Ini kan kerjaan saya bulan Maret mesti ngapain gitu kan ya. Ini sebagai dekan gitu kan ya. Sebagai dosen juga saya catat nih. Ini jadwal saya tuh Februari gitu kan ya, saya catat nih. Ya. Mana yang udah selesai, mana yang belum gitu kan ya. Nah ini sudah ketika nyatet di sini, ini catatan-catatan sudah bikin bisa, catatan kuliah juga bisa ya. Nah, pakainya yang ini, emailnya yang ACID, kan itu tidak terbatas ya. Nah, sudah nanti install di komputernya Keep Notes, Google Keep Notes. Contoh ya, ini saya nulis misalnya, saya nulis di sini ya. Saya nulisnya di handphone nih. Saya bikin baru ya, tes gitu kan ya. Tes. Ya. Isinya tes juga gitu kan ya. Tes saya simpen aja gitu kan. Mana tadi tes. Nah, ini ya. Nah, kita cari di sini saya tes ya. Mana tes yang tadi saya nyimpen? Ya. Nah, kadang-kadang suka ada ini delay ya, tetapi saya udah punya di sini di handphone, nanti dia akan sinkronisasi ya, sinkronisasi. Jadi ketika kita buka lagi gitu kan ya, nanti muncul di sini juga ya. Ini tips aja. Oke, sebelum sini satu orang lagi deh. Saya kalau nggak saya tunjuk. Mana ya? Saya tapi nggak di W3 School, Pak, nggak apa-apa. Ah, boleh. Soalnya read only, jadi langsung di ini aja. Ya, nggak apa-apa. Di show aja, mau di show? Oke. Ya Pak, kelihatan.
Ya, udah terlihat. Nah, ini saya nulisnya di Word, terus saya coba di ini ke localhost. Oke. Oh, di localhost. Oke, ini udah di gitu ya. Ya, kita run dulu ya Pak ya, pembuatan Oke. table. Ya, Nah, ini tabelnya udah kebikin ya. buat. Oke, bagus. Ya, kita bisa lihat strukturnya. Ya. Nah, nama kode barang, nama barang, barcode. Oke. Nah, di sini kode barang sebagai primary ya. Di sini ada Oke, kunci. bagus. Terus sekarang kita bikin indeks. Ya, bikin buat alternate key-nya ya, yang bantu tadi. Nah, kita indeksnya jadi indeks barang, dia ngambil dari tabel barang, jadi yang bakal dijadiin indeks tuh dia ada nama barang, harga, dan kode barang. Bukan kode barang, barcode maksudnya. Salah. Oke. Ya. Indeks barang on table sudah terbuat Pak indeksnya. Ya. Oke. Ya. Sudah Jadi ya. ada. Nah, nanti kalau mau bikin barcode-nya aja juga bisa ya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Ya, thank you. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Hari ini kita bahasnya ini. Nanti minggu depan kita bikin relasi. Materinya pendek sebetulnya ya, tapi nanti implementasinya sudah harus bisa juga. Oke, kalau tidak ada, saya akan akhiri. Sudah nanti tadi yang dikerjakan tadi, barang tadi nanti di assignment ya, di Google gitu ya. Dikirim di Google, apa namanya? Google Classroom. Ini namanya jadi lupa. Oke, kita akan tutup dulu, akhiri. Kita mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar sesuatu yang baru, kiranya kami dapat mengerti dan dapat memanfaatkannya. Tuhan berikan semangat buat mahasiswa kami juga yang akan melanjutkan kuliah berikutnya. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Makasih Pak. Mau capture dulu nggak ya? Terima kasih banyak. Oh, nggak usah lah. Nanti Michael presensinya di itu ya. Baik Pak, saya udah buat absen. Oh, sudah buat ya. Oke, makasih. Ya, boleh leave deh teman-teman. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Pak. Ya. Saya mau nanya untuk soalnya itu ada di mana ya? Pada di chat bukan Pak? Oh, yang tadi di chat ya? Di chat ini. Tapi yang mana ya Pak? Saya cari gak ada Pak. Cuman adanya yang super key saya jawaban bikin itu, Pak. direct message deh, saya ini salah itunya, harusnya ke ini deh. Harusnya ke all ya, everyone ya. Sorry saya salah. Ya, itu. Baik Pak. Pengumpulannya hari sampai hari apa Pak? Hari Senin ya sampai Kamis lah. Baik Pak. Ya. Kamis jam 12 ya Pak? Boleh. 12 malam ya. Ya Pak, baik Pak. Thank you Michael ya. Baik Pak. Yang hadir sama tidak hadir nanti dikasih tahu ke WA saya ya. Baik Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih. Yuk, boleh live ya. Ya Pak. Rifki ya, live ya. Pin, ada yang mau ditanyakan, Pin? Jadi kita buat ini ya Pak, Table barang aja, table barang. Tadi nanti buat primary key-nya. Satu lagi buat alternate key-nya, yang index tadi. Permisi Pak, maaf saya baru balik dari toilet tadi Pak. Oh ya, tugasnya yang itu ya, tugasnya nanti ada di assignment. Oh iya Pak. Ya, bikin table barang. Aku barusan di chat juga tuh. Di chat ada buat table barang. Tablenya cuma itu aja. Kemudian primary key-nya, ya semua alternate key-nya. Ini buat bikinnya di notepad atau? Buatnya terserah, sudah mau pakai di XMPP boleh, di double school juga boleh. Jadi nanti skripnya dikumpulkan,
dan capture-nya. Oh iya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, oke. Kasih. Makasih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Jelas ya? Oke, kita leave ya.